Karopenmas sampaikan penurunan tren gangguan Kamtibmas kasus TPPO oleh Saudara MS dan penanganan hukum pelaku TPPO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Kamis 14 September 2023, saya selaku Karopenmas Diphumas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. 1. Gangguan Kamtibmas tanggal 13 September 2023. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 146 kasus atau 7,82%, yaitu pada hari Selasa 12 September 2023 sebanyak 1.867 kejadian dan pada hari Rabu 13 September 2023 sebanyak 1.721 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 149 kasus, narkotika sebanyak 146 kasus, curanmor sebanyak 48 kasus, judi sebanyak 14 kasus, pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 16 kasus. Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 13 September 2023 sebanyak 361 kejadian. Apabila dibandingkan dengan tanggal 12 September 2023 sebanyak 391 kejadian, mengalami penurunan sebanyak 20 kejadian atau 7,67%. Dengan rincian sebagai berikut. Jumlah kecelakaan 361 kejadian, korban meninggal dunia 32 orang, korban luka berat 46 orang, korban luka ringan 319 orang, kerugian materi Rp591.201.000. Yang kedua, terkait kasus tindak pidana pencucian uang oleh Saudara MS, Grup Kresna. Berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri, Saudara MS ditetapkan sebagai tersangka. Adapun pasal yang dipersangkakan adalah pasal 103 Junto, pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan atau pasal 372, 378 KUHP serta pasal 345 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Saudara MS diduga bersama dengan 3 tersangka lainnya yang telah ditetapkan terlebih dahulu, yaitu Saudara OB, Saudara EH, Saudara MTN, menerbitkan produk investasi dengan menggunakan PT PUP dan PT MSL serta menggunakan sekuritas PT KS, di mana ketiga perusahaan tersebut tidak memiliki perizinan di bidang manajer investasi. Selain itu, dana para nasabah dipergunakan oleh para tersangka tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Akibat dari tindakan para tersangka, sebanyak 9 investor yang menjadi korban mengalami kerugian sebesar 337 miliar 400 juta rupiah. Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencucian uang, penyidik akan melakukan tracing aset terkait hasil kejahatan para tersangka dan akan dijadikan barang bukti untuk mengembalikan kerugian para korban. Yang ketiga, terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran. Bahwa sesuai petunjuk Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Polri menindak tegas terkait TPPO. Berdasarkan hasil ANEP penanganan TPPO, Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran periode 5 Juni sampai 13 September 2023 adalah sebagai berikut. Laporan polisi sebanyak 836 laporan. Jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.618 orang.
Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 1.004 orang. Modus yang dilakukan: pekerja migran atau pembantu rumah tangga sebanyak 520, ABK sebanyak 7, PSK sebanyak 278, eksploitasi anak sebanyak 69. Bahwa pengungkapan dan penindakan TPPO dapat terungkap dengan maksimal setelah dibentuknya Satgas TPPO tanggal 5 Juni 2023 atas perintah Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI untuk melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang secara tegas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini, dan kita tunggu bersama update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.